Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Takers. Film ini menceritakan tentang sekelompok perampok bank profesional yang punya spesialisasi dalam kasus-kasus perampokan spektakuler terorganisir. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita berawal ketika dua polisi bernama Jack Wells dan Eddie Hatcher sedang di perjalanan untuk menangani sebuah kasus. Lalu cerita berpindah ke sebuah bank, dan terlihat seorang pria bernama Gordon Cozier memasuki bank untuk menemui rekannya yang bernama John Rahway. Kemudian rekan yang lainnya juga datang. Dua pria ini bersaudara yang bernama Jack Attica dan Jesse Attica. Gordon memerintahkan semua tim bersiap karena mereka akan merampok bank tersebut. Berpindah ke Wells dan Eddie ketika sampai di lokasi. Tersangka mengetahui kedatangan mereka. Setelah pintu dibuka, tersangka langsung melarikan diri. Lalu Wells berhasil menangkap salah satu tersangka. Kembali ke Gordon dan timnya. Setelah semuanya siap, mereka langsung meledakkan lift sehingga tidak berfungsi, dan mereka memulai aksi mengambil semua uangnya. Akan tetapi salah satu wanita berhasil menekan tombol darurat. Namun wanita itu justru disuruh untuk menelpon polisi dan melaporkan adanya perampokan. Setelah itu, mereka segera pergi saat polisi berdatangan dan mengepung. Di atap gedung, seorang pria berpakaian keamanan bernama EJ memanggil helikopter berita dengan berpura-pura terluka. Setelah helikopter itu mendarat, EJ langsung menodongkan pistolnya. Ternyata EJ adalah salah satu tim Gordon. Kemudian tim Gordon langsung pergi menggunakan helikopter itu. Sedangkan polisi tidak mengetahui kalau target sudah melarikan diri. Hingga tiba di atas bukit, lalu mereka langsung meledakkan helikopter tersebut agar menghilangkan jejak. Setelah itu mereka semua pergi dari sana. Di lain sisi, di penjara, polisi membebaskan seorang pria bernama Rivers DeLonge atau nama panggilannya Ghost karena sudah menjalani masa hukumannya. Berpindah ke Wells, ia menyuruh Max untuk mempersiapkan tim karena akan ada banyak sidik jari di tempat yang tidak memiliki keamanan. Kemudian Eddie memberitahu nilai uang yang dirampok lebih dari $2 juta, namun beberapa uang itu sudah ditandai. Kembali ke Ghost, setelah keluar dari penjara, terlihat dia menaiki tempat sampah dan mengambil senjata. Malam harinya, Wells bersama tim terus mencari tahu tentang perampokan di bagian atap. Wells mengatakan kalau mereka sudah profesional. Itu terbukti dengan perampokan yang berjalan mulus. Di lain tempat, Ghost saat itu mendatangi pria bernama Sergey. Saat Ghost masuk, teman Sergey menodongkan senjata dari belakang, dan dengan spontan, Ghost langsung membantingnya lalu mengeluarkan senjatanya. Karena takut, Sergey mencoba tenang untuk membicarakan tentang bisnis.
care of business. That's what I thought you said. I mean, it's love, baby. Berpindah ke Jack dan Jesse. Saat di rumah, mereka sedang menghitung hasil rampokan untuk membangun rumah. Kemudian Jack turun untuk menghampiri kekasihnya yang bernama Lily. Sedangkan Gordon juga menikmati malamnya sendirian. Berpindah ke Wallace, terlihat dia terus memutar rekaman perampokan itu. Wallace menyimpulkan kalau para perampok sudah mengetahui semua sistem keamanan gedung. Keesokan harinya, saat Gordon bersama yang lain sedang bersantai, rekannya yang bernama Scott memberikan tiket untuk sebuah pesta. Saat John kembali ke rumahnya, dia terkejut melihat Ghost berada di dalam rumahnya. Ternyata Ghost mengetahui kalau perampokan bank itu adalah timnya dulu. Ghost mengajak John untuk bekerja sama. Lalu John merasa bingung dan memberitahu dia akan membicarakan kesepakatan ini dengan yang lainnya. Kembali ke Gordon. Saat itu dia sedang menjenguk kakaknya yang bernama Naomi di rumah rehabilitasi. Sedangkan Ghost, dia membeli pakaian mewah untuk menghadiri sebuah pesta. Malam harinya, Gordon dan yang lain sudah berkumpul. Kemudian mereka memasuki acara pesta untuk bersenang-senang. Saat mereka bersantai dan bercanda, John pun menceritakan tentang Ghost yang menawarkan kesepakatan. Namun Jesse dan AJ mengatakan kalau mereka tidak mempercayai Ghost. Tiba-tiba, Ghost datang membahas tentang kesepakatan tersebut. Lalu Gordon langsung mengajaknya ke atap gedung. Ghost menjelaskan kesepakatan itu seperti di film Italian Job, merampok uang di berangkas berlapis baja. Dia juga memberikan rute perampokan, dan 5 hari ke depan aksinya akan langsung dilakukan. Di situ Gordon terlihat yakin karena uang yang dirampok sangat banyak. Berpindah ke Wallace, Eddie menghubunginya dan memberitahukan kalau peledak C4 yang digunakan untuk meledakkan elevator berasal dari tambang Nevada, karena peledak itu telah dicuri 2 bulan yang lalu. Sedangkan AJ menjelaskan semua rencana tentang rute jalan untuk merampok semua uang yang berada di truk lapis baja. Mereka mengecek lokasi agar bisa mengetahui jalan keluar paling aman. Setelah itu, AJ, Jack, dan Jesse memasuki lorong, memberi tanda untuk memasang peledak. Di lain sisi, Wallace bersama Eddie sedang mengawasi pria bernama Franco Dahlia. Saat Franco hendak pergi, mereka langsung menghadangnya. Wallace bertanya tentang C4 yang dicuri, namun Franco tidak mengetahui tentang hal itu. Kemudian Eddie langsung menusuk ban mobil Franco dan memanggil mobil derek. Karena takut mobilnya dibawa, Franco mengatakan kalau ada orang yang menginginkan hasil besar menggunakan C4. Keesokan harinya, AJ datang ke tempat penjual C4 bernama Pauli. Saat AJ memberikan uangnya, Pauli tidak mau memberikan C4. Dan dengan cepat, AJ langsung menghajar Pauli bersama anak buahnya.
Move. I put 3 holes. Setelah itu, John bersama Ghost datang. John menanyakan di mana si empatnya disimpan. Merasa takut, Pauli memberitahu kalau si empat berada di gudang. To the shed. Keesokan harinya, Welles bersama Eddie berangkat untuk menyelesaikan kasusnya. Setelah sampai di lokasi, mereka langsung menyergap 2 tersangka mafia Rusia. Namun 2 pelaku melawan hingga terjadi baku tembak. Lalu Welles berhasil membunuh 1 tersangka. Ketika di jalan, tersangka yang bersembunyi hendak menembak Welles. Untungnya Eddie datang dengan cepat dan menembaknya lebih dulu. Setelah itu, Eddie menjelaskan kalau 2 tersangka bukanlah perampok dari bank Fedcal. That's all that's left. Di terowongan bawah tanah, AJ bersama Jesse sedang memasang peledak, sedangkan Jake berhasil meretas keamanan lalu lintas. Sorry, Toots. Good job. Malam harinya, AJ menjelaskan tentang rencana aman mereka 3 hari ke depan. Tiba-tiba Naomi datang tanpa sepengetahuan Gordon. I know. All right, man. Karena Gordon sedang ada pekerjaan, dia menyuruh Naomi untuk tinggal di hotel untuk sementara. Di lain tempat, Welles diberitahu tentang tanda itu, kalau itu bukanlah peta, melainkan pekerjaan proyek. Setelah itu, Welles mengecek setiap bukti hingga dia menemukan nama Ghost di situ. Keesokan harinya, Welles memberitahu tentang Ghost kepada Eddie. Welles yakin kalau perampokan itu terlibat dengan Ghost. Rivers, aka Ghost. Lanjut cerita, saat Welles akan mengantar anaknya ke museum, tiba-tiba teleponnya berdering, sehingga dia harus menemui rekannya terlebih dahulu. I wouldn't bet on him. He's your boy now. Ternyata rekannya memberitahu tentang Ghost. Saat dia melihat Ghost menaiki taksi, Welles langsung mengikutinya sampai Ghost turun dan menemui Gordon. Welles terus memantau hingga dia tidak tahu apa maksud dari temannya Ghost yang memberikan tanda isyarat. Just a second, honey. Talk to you later. Ketika Gordon pergi, Welles kembali mengikutinya. Dan dengan cepat Welles mencatat nomor mobil Gordon. Di sini John mengetahui kalau mereka sedang diikuti, dan Gordon menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Kid? Namun Welles tidak berhenti, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Fedcal. Gordon calls you. Di kantor, Welles memberitahu Eddie kalau dia sangat yakin jika Gordon dan rekannya adalah orang yang merampok bank. Welles menjelaskan kalau di rekaman perampokan itu, mereka memberikan tanda gerakan yang sama. Namun, Eddie tetap tidak mempercayainya. Brother, a break. You kidding me? Can we still go? When did it happen? Kembali ke Gordon, dia diberitahu temannya kalau Naomi pergi dengan uang yang diberikan Gordon. Karena memahami situasi mendesak ini, John turun dari mobil agar Gordon bisa mencari Naomi. Gordon terus mencari Naomi hingga malam hari, namun dia tetap tidak menemukannya. Keesokan harinya, AJ dan Jesse kembali bersiap hingga semuanya selesai. Berpindah ke Gordon, dia memberitahu ke John agar tetap berhati-hati dengan Ghost, karena bisa saja Ghost masih memiliki dendam masa lalu. Malam harinya, ponsel Gordon berdering. Ternyata Naomi menghubunginya kalau dia mempunyai masalah. Gordon langsung pergi ke kantor polisi. Di saat yang bersamaan juga, Welles dan Eddie juga datang ke sana
namun mereka tidak melihat Gordon. Wallace dan Eddie ke sana untuk menginterogasi tersangka. Tanpa ragu, Wallace menghajarnya untuk mengetahui dari mana dia mencuri uang tersebut. Tersangka memberitahu kalau uang itu adalah hasil meminjam dari seorang wanita bernama Naomi Kozir. Ketika mendengar nama Kozir, Wallace teringat dengan nama Gordon Kozir. Berpindah ke Gordon, dia memarahi Naomi karena baru 2 hari keluar dia sudah membuat masalah. Namun, Naomi merasa kesal dan langsung pergi keluar mobil meninggalkan Gordon. Kembali ke Wallace, rekannya memberitahu jika 20 menit yang lalu Gordon sudah menjemput kakaknya. Wallace bertambah yakin kalau perampokan itu terlibat dengan Gordon. Keesokan harinya, mereka berangkat menjalankan misi perampokan setelah Jake memeluk Lily. Dan di situ terlihat Ghost terus memandangi Lily karena dia adalah mantan kekasihnya. Berpindah ke Wallace, Max diperintahkan untuk membawanya melihat sebuah bukti. Sedangkan Gordon dan John sudah bersiap di posisi masing-masing. Kembali ke Wallace, dia terkejut saat melihat bukti kalau Eddie mengambil uangnya dan melepaskan tersangka. Setelah itu, Wallace hanya bersikap acuh tak acuh dengan Eddie. Namun Eddie memperlihatkan rekaman saat Gordon berada di lift. Saat di mobil, Wallace langsung menanyakan tentang uang itu. Ternyata Eddie melakukan itu hanya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. Kembali ke Gordon dan timnya. Saat Ghost mengatur lalu lintas, John sudah bersiap dengan snipernya. Saat John ingin menembak Ghost, Ghost langsung memberitahu kalau targetnya sudah terlihat. Hal itu membuat John menggagalkan niatnya untuk menembak Ghost. John langsung menghitung jarak target dengan posisi. Namun peledak itu lebih cepat dari hitungan mereka, sehingga truk pengangkut uang tidak terjatuh ke lubang ledakan. Di situ petugas pengangkut uang tersebut menyadari kalau itu adalah perampokan, dan saat itu juga terjadi baku tembak. Ketika baku tembak berlangsung, John masuk ke dalam truk pengangkut uang tersebut. Tanpa rasa takut, John menabrakkan truknya ke truk di depannya hingga terjatuh ke dalam lubang ledakan. Berpindah ke Wallace, ketika ingin mengantar Eddie pulang, berita mengabarkan tentang perampokan, dan dengan cepat Wallace memutar mobilnya. Kembali ke Gordon dan timnya, mereka bergegas membuka truk lapis baja dan mengambil semua uangnya. Setelah polisi berdatangan, mereka sudah kabur dengan semua uang tersebut. Saat petugas mengatakan terowongan, Wallace mengingat peta saat di tempat mafia Rusia yang mereka bunuh. Wallace menyadari kalau terowongan tersebut menuju jalur kereta. Lalu dengan cepat Wallace pergi bersama Eddie menuju jalur kereta tersebut. Berpindah ke Jesse, saat di stasiun, dia melihat Wallace dan Eddie mengejarnya. Seketika Jesse langsung berlari untuk menjauh dan terjadilah aksi kejar-mengejar. Saat di jalan, Jesse menyimpan uang tersebut di semak-semak dan terus melarikan diri.
Namun Wells dan Eddie terus mengejarnya hingga memasuki ke sebuah gedung. Kemudian Eddie dan Jesse berhadapan dan saling menodongkan pistolnya. Tanpa sengaja Jesse menembak Eddie. I got an officer down. 6'4" Monroe. Come on. Just keep breathing, buddy. Lalu Jesse berhasil kabur dengan melompati gedung menuju parkiran. Kembali ke Wallace, saat dia melihat Eddie tertembak, dia langsung memanggil ambulan. Namun Eddie tidak bisa lagi diselamatkan. Di lain tempat, terlihat Ghost sedang menghubungi Sergei. Kemudian dia mengajak Sergei bertemu di Hotel Roosevelt untuk mendapatkan hasil rampokannya. Ternyata Ghost mengkhianati tim lamanya dengan mengajak orang Rusia agar mereka saling membunuh. Berpindah ke Wallace, ketika dia di rumah sakit, Carver bersama Duncan mendatanginya. Carver mengatakan kalau dia tidak akan membahas masalah rekaman itu karena Eddie tewas dalam tugas. Berpindah ke Jake saat di markas, dia terus menghubungi Jesse, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Seketika mereka siaga, dan ternyata Jesse yang menggedor pintu itu dengan kelelahan. Jesse menjelaskan kalau dua polisi mengejarnya di stasiun. Tanpa sengaja dia membunuh salah satu polisi itu. Gordon terlihat marah dan ingin menghajar Jesse, namun Jake melerainya. Kemudian Scott membawa semua hasil rampokan itu untuk diamankan sementara karena situasinya belum stabil. Berpindah ke Ghost. Saat melihat kelompok orang Rusia datang, dia langsung membuat situasi panas dengan mengejek Jake. Setelah itu dia memasuki kamar mandi. Kembali ke Gordon dan John. Ketika kembali ke kamar, dia mengajak semua tim untuk pergi. Saat John memanggil Ghost di kamar mandi, ternyata Ghost sudah kabur dari sana. Tiba-tiba terdengar suara tembakan mengenai EJ dan mereka langsung adu baku tembak di sana. Kemudian EJ menyuruh yang lainnya untuk bersembunyi, namun musuh menembak EJ hingga tewas. Karena terjebak di kamar, mereka hanya bisa bersembunyi. Kemudian Jake keluar melewati jendela dan membunuh semua musuh dari belakangnya. Setelah bersedih karena kematian EJ, mereka langsung pergi karena polisi berdatangan. Saat Jake dan Jesse kembali, dia terkejut karena Lily sudah tewas dan uang simpanan mereka di brankas telah hilang. Tiba-tiba dari luar, polisi berdatangan mengepung mereka. Di sini jelas kalau Ghost telah membunuh Lily. Dia menyuruh Jesse pergi karena salah satu dari mereka harus selamat. Namun Jesse bersikeras mengikuti saudaranya sehingga mereka tewas karena baku tembak melawan polisi. Di sisi lain, Wallace telah masuk ke apartemen Gordon. Dia terus mencari bukti-bukti. Sedangkan Gordon ingin memasuki apartemennya. Namun dia menyadari kalau ada orang lain di dalam setelah melihat kunci pintunya rusak. Wallace merasa ada seseorang di balik pintu. Saat Wallace membuka pintu, ternyata Gordon sudah pergi.
Kemudian Gordon pergi ke parkiran mobil, dan di situ dia menemukan Naomi sedang menangis, dan dengan cepat dia membawa Naomi pergi dari sana. Ketika Wallace keluar apartemen, dia melihat mobil Gordon. Tanpa ragu, Wallace langsung mengejarnya. Dalam perjalanan, John menghubunginya dan mengatakan kalau Ghost ingin mengambil semua uangnya. Gordon dan John menyadari kalau uangnya sedang bersama Scott yang berada di bandara. Lalu dengan cepat mereka bergegas pergi ke bandara. Saat Ghost turun, Gordon langsung menghadangnya dengan senjata. I should have shot you on the street today. Go! I help you put this crew together. So what? Namun Wallace juga sudah berada di sana. Put him down. Gordon dan Wallace tertembak di perut, sedangkan Ghost terluka di bahunya. Di sini Ghost bersiap untuk membunuh Gordon. Tetapi untungnya John datang dan menembak Ghost hingga tewas. Kemudian John menghampiri Wallace dan mengatakan untuk tidak ikut campur. Lalu Gordon mengatakan kepada John untuk segera membawa uangnya. Setelah Gordon dan John pergi, Wallace langsung menghubungi ambulan karena dia tertembak. I've been shot. Dalam perjalanan, John dan Gordon mulai tenang karena tidak ada lagi halangan untuk memulai hidup baru dengan hasil uang rampokan tersebut. Lalu Gordon mengatakan kepada John, semua tanda mengarah ke sana. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Takers. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.